Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-7. Setelah pada minggu lalu kita sudah mengikuti pertemuan yang ke-6, bab 5, masa kejayaan Islam. Pada hari ini adalah pertemuan yang ke-7, bagian yang pertama, bab 6. Saya ulang lagi, bagian yang pertama dari bab 6. Bab 6 ini kita akan bagi menjadi dua bagian, bagian pertama dan bagian yang kedua. Di mana bagian kedua insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu depan. Apa bab 6-nya itu adalah perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetensi dasarnya, kemampuan dasar setelah kalian mengikuti materi ini ya sekalian. Pertama 3.1 menganalisis makna dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta nanti hadis tentang perilaku taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua adalah 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang berikutnya adalah 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Dan yang berikutnya adalah 4.1.3 menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan aturan sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Itu di antara 4 kompetensi dasar yang nanti kalian peroleh setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini pada hari ini. Kemudian, seperti apa peta konsepnya? Atau seperti apa desain pembelajarannya? Setidaknya ada 3 subbab. 5 bab yang kita pelajari hari ini adalah perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ada 3 subbab: taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Membaca. Tentu kalian nanti bisa membaca Quran dari 3 ayat ini, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 2. Menyebutkan arti Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang ketiga itu mampu menjelaskan makna isi daripada 3 ayat tersebut. Dan yang keempat adalah mampu menampilkan contoh perilaku taat, kompetitif dan dalam kebaikan, kerja keras, berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50, Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingatkan kembali kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, doa sebelum kita belajar. Sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua,
siapkan buku catatan kalian. Saya ulangi kembali, siapkan buku catatan kalian, adik sekalian. Kemudian setelah sudah siapkan buku catatan, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada bab ini. Oke, adik sekalian, siap semuanya? Realitas perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di tengah kita seperti apa ini? Ya, alhamdulillah saat ini dari 3 gambar ini, pertama, pembuktian bahwa realitas ketaatan pada aturan di tengah kita saat ini semakin hari tidak sedikit di antara kita sudah semakin taat kepada aturan, terutama adalah taat terhadap kewajibannya sebagai seorang muslim menjalankan ibadah sholat. Ini salah satu bentuk contoh taat kepada aturan itu adalah istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah gambar yang kedua. Ini contoh kompetisi dalam kebaikan, di mana siswa begitu tekun mereka memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Mereka bersaing dalam ruangan kelas mereka untuk menjadi yang terbaik, menjadi siswa yang terbaik, memperoleh prestasi yang terbaik. Dan gambar yang ketiga ini sekalian, etos kerja yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum kita, kepolisian, di mana mereka hadir tepat waktu, kemudian mendengarkan arahan pimpinan. Mereka sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penegak hukum. Itulah realita yang terjadi di tengah kita tentang perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Seberapa penting taat kepada aturan ini? Taat kepada aturan itu, taat itu artinya sekalian tunduk. Tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Allah, tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau tunduk yang dibuat oleh aturan kepada pimpinan dalam sebuah instansi, misalnya. Orang yang taat tidak berlaku curang. Orang yang taat pasti dia setia kepada atasan. Aturan itu harus kenapa? Tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat kepada aturan ini adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dibuat oleh pimpinan kita dalam sebuah komunitas, sebuah daerah, sebuah negara, atau yang lain. Ya. Misalnya di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat itu terdapat aturan. Harus difahami itu. Di mana saja kita berada pasti ada aturan. Tujuan dibuatnya aturan itu apa? Agar terjadinya ketertiban dan ketentraman. Sehingga seorang muslim wajib hukumnya itu mentaati aturan yang berlaku, terutama aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aturan yang dibuat oleh Rasulullah dalam sunnah dan hadisnya, kemudian di bawahnya lagi aturan yang dibuat oleh pemimpin. Apakah pemimpin dalam suatu pemerintahan, pemimpin negara, daerah, atau pemimpin yang terkecil dalam suatu komunitas, itu adalah pemimpin keluarga misalnya. Sehingga masalah ini Allah maktubkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Saya bacakan dia punya ayatnya. Mohon kalian untuk mendengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah Allah, wa ati'ur rasula, dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanazza'tum, jika terjadi suatu perselisihan fi syai'in, terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada tuntunan baginda Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian, kata Allah, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, khairu, lebih baik atau lebih utama, wa ahsanu ta'wila, kemudian lebih baik akibatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini diulang lagi oleh kalian, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Seperti apa penerapan hukum tajwidnya? Yang pertama, adik sekalian, kata ya ayyuhalladzina, ya pada kata ya ayyuhalladzina, mad zaiz munfasil. Hukum bacanya ini adalah mad zaiz munfasil, di mana mad asli bertemu dengan huruf alif di luar kata. Ya, itu panjangnya adalah sekitar 5-6 katokan. Ya ayyuhalladzina, mad zaiz munfasil. Yang kedua adalah amanu, mad badal, panjangnya 5 harokat. Amanu, mad badal ini adalah huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Amanu. Kemudian yang berikutnya, ati'ullah, bacaan tafhim. Bacaan tafhim itu adalah bacaan tebal. Ati'ullah. Bacaan tafhim, ada 2 bacaan tafhim itu adalah, pertama bacaan tafhim, yang kedua adalah bacaan tarkik. Bacaan tafhim itu bacaan tebal. Ciri bacaan tafhim itu adalah huruf sebelum lafal jaljalah, lafal Allah, itu berharakat dummah atau berharakat fathah. Maka dia harus dibaca tebal. Ati'ullah. Ya. Yang berikutnya, wa ulil amri wa ulil amri, pada kata lil al-amri, wa ulil amri, alif lamnya itu dibaca. Itu disebut dengan apa? Bacaan alif lam qamariyah. Wa ulil amri, huruf alif lamnya itu berhadapan dengan huruf qamariyah. Jadi ciri alif lam qamariyah itu di mana alif lamnya itu dibaca. Seperti pada contoh ini, wa ulil amri. Yang berikutnya, fa in tanaza'tum
Fa in tanaza'tum, nun mati bertemu dengan ta. Ta ini salah satu huruf ikhfa. Fa in tanaza'tum, dia harus dibaca samar-samar. Yang berikutnya adalah sekalian arti kata atau kalimat pada ayat tadi. Pertama, ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ati'allah, taati Allah, ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasul, in kuntum, jika kamu. Tuh. Ati'allah wa ati'ur rasula, dan taatilah rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kamu, fa in tanazza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah. Tuh. Farudduhu ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dzalika khairu, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Saya ulangi lagi. Perhatikan, ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kalian, fa in tanazza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ayat ini ada sekalian, asbabun nuzulnya, atau sebab turunnya ayat ini, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qaisi As-Samhi, ketika Rasulullah SAW itu mengangkatnya menjadi pemimpin dalam satu syariah. Jadi pemimpin dalam satu syariah ini adalah, ada dua peperangan dalam Islam itu, ada ghazwah, ada syariah. Kalau ghazwah, di mana peperangan yang mana Nabi sendiri yang memimpin peperangan itu. Kalau syariah adalah peperangan di mana Nabi SAW itu tidak ikut dalam peperangan itu, dia hanya mengangkat salah satu sahabatnya untuk menjadi amir atau pimpinan dalam peperangan itu. Pada kasus ini, Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi itu diangkat oleh Nabi SAW itu untuk memimpin peperangan itu. Kemudian juga Imam As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pimpinan dalam syariah. Apa yang dijelaskan dalam ayat ini, Quran surah ayat An-Nisa ayat 59 ini, Allah memerintah kepada kita untuk taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah dan ulil amr. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada ulil amri. Ya, kita memang diperintahkan oleh Allah taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri, namun perlu diperhatikan, taat kepada ulil amri ini, pemimpin, tidak disamakan dengan taat kepada Allah, beda.
dan taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, kita ikuti, karena yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu mutlak benar. Tetapi taat kepada ulil amri atau pemimpin ini adalah apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, atau bertentangan dengan nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis dan sunnahnya, maka bagi kita tidak dibenarkan untuk taat kepada pimpinan yang kita anggap sebagai pimpinan kita. Tapi selama pimpinan ini mengajarkan kita kebaikan dan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita sekalian untuk taat kepada pimpinan ulil amri yang ada di antara kita. Itu maksud penjelasan ayat itu. Tulis sekalian, Quran surah An-Nisa ayat 40 ayat 59. Sekarang kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi ke dalam kebaikan, ada sekalian? Hidup ini adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Juga hidup ini adalah untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun amat sangat disayangkan banyak orang yang terjebak pada kompetisi yang sifatnya semu, memperturut nafsu duniawi, jauh dari suasana ilahi. Kompetisi hanya memperturutkan hawa nafsu. Seperti apa contohnya? Mereka berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta kekayaan, merebut jabatan dan kedudukan. Semuanya seperti bak fata morgana, indah menggoda, tapi sesungguhnya itu tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi perlombaan ini ada sekalian, merebut jabatan ini dan kekayaan ini diiringi dengan suuzon, berburuk sangka. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Ada lagi, ketika kompetisi ini diiringi oleh rasa iri dan ria, ikut bermain juga dalam kompetisi. Maka kompetisi ini adalah skala kompetisi yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu seperti apa kompetisinya orang-orang yang beriman? Allah tuntun di dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Allah katakan, perhatikan dengan baik-baik oleh kalian, saya bacakan ayatnya ini. Quran surah Al-Maidah ini bukan surat An-Nisa. Quran surat Al-Maidah ayat 59. Allah katakan, perhatikan dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Nanti kalian coba ulangi lagi, kembali di rumah ulangi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Kemudian janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menguji kamu terhadap karunia yang diberikan Allah kepadamu, maka fastabiqul khairat, kata Allah. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap dahulu yang kamu perselisihkan. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ada sekalian. Mohon maaf, saya koreksi, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Penerapan tajwidnya, perhatikan baik-baik. Likullin ja'alna, ikhfa. Likullin, dia tidak boleh dibaca likullin. Ikhfa. Ikhfa itu tanbin in bertemu dengan huruf ja. Ja ini adalah salah satu huruf ikhfa. Dia harus dibaca sama-sama. Likullin. Yang kedua, minkum syir'atan. Minkum kum. Dia tidak boleh sama-sama. Syir'atan. Ini adalah izhar syafawi. Mim syukun bertemu dengan huruf shin pada hukum mim mati. Dia harus dibaca jelas. Wa minhaja mad iwad, itu dua harokat dia. Wa minhaja, mad iwad itu tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakafkan. Yang berikutnya adalah walau sya'allah, walau sya'allah, mad wajib mutasil, di mana mad asli bertemu hamzah dalam satu kata. Panjangnya itu adalah 6 harokat, sekitar 5 sampai 6 harokat lah, 6-5. Walau sya'allah, harus panjangnya itu. Di sini ada pada huruf sya itu ya, ada tanda mad wajib mutasil bertemu hamzah. Kemudian yang terakhir adalah ummatan wahidah. Ummatan, tidak boleh dibaca ummatan wahidah, salah. Ummatan wahidah, idgham di gunnah. Ketika masuk dia harus dengung pada huruf ta. Ini ada tanwin an bertemu dengan waw yang bertasydid, dia harus dibaca idgham. Kemudian ada sekalian arti kalimat pada ayat ini, tolong kalian perhatikan. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, kitab Al-Quran, kitab, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqa, yang membenarkan, lima, terhadap apa, kitab-kitab, baina yadaihi, diantaranya, minal kitabi, dari kitab-kitab, wa muhaiminan, dan menjaga,
alaihi kepadanya, minkum dari kamu, syir'atan aturan, wa minhajan dan jalan yang terang, walau Allah dan Allah kalau Allah menghendaki, laja'alakum niscaya kamu jadikan ummatau satu umat saja, walakin akan tetapi liyabluwakum Allah akan menguji kalian fima terhadap apa atakum yang telah hadir kepada kalian. Fahkum maka putuskanlah bainahum ya di antara mereka bima anzalallah menurut apa yang diturunkan oleh Allah, wala tattabi' dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka, amma ja'aka tentang apa yang telah datang kepadamu ya. Minal haqqi dari kebenaran, likullin bagi tiap-tiap umat, ja'alna minkum dari kamu, syir'an aturan, wa minhajan dan jalan yang terang, walau Allah dan kalau Allah menghendaki, la ja'alakum niscaya kamu jadikan ummatau satu umat, walakin akan tetapi liyabluwakum Allah menguji kamu fima terhadap apa atakum yang telah datang kepada kamu, kata Allah. Fastabiqul khairat maka berlomba-lomba dalam kebaikan, ilallah kepada Allah, marji'ukum tempat kamu kembali, jami'an semuanya, fayunabbi'ukum lalu diberitahukan kepadamu, bima kuntum terhadap apa yang kamu fihi dahulu, takhtalifun yang kamu perselisihkan. Itu dari kalian nanti kalian bisa baca ulang sambil nanti membuka buku modulnya atau buku pelajarannya yang sudah saya bagikan. Nanti bisa kalian download di Psikologi. Sekarang saya sudah upload di situ. Okay. Ayat ini, Al-Maidah ayat 48 ini, Allah menjelaskan bahwa setiap kaum itu diberikan aturan dan syariat oleh Allah. Ya. Namun, setiap kaum itu berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Contoh, kaumnya Nabi Musa, Allah perintahkan Bani Israel, Allah perintahkan kepada mereka dahulu itu adalah puasa wajib bagi mereka adalah 40 hari lamanya. Tapi syariat puasa ini pada kita umat akhir zaman sebagai umat Rasulullah bukan 40 hari. Pelaksanaannya hanya 30 hari lamanya. Ada 29, ada 30 hari. Jadi itu menjelaskan bahwa aturan syariat setiap nabi itu adalah berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidup mereka. Nah, meskipun berbeda-beda dari sekalian, yang terpenting adalah semuanya itu beribadah dalam rangka mencari ridha Allah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu juga dari sekalian, surah Al-Maidah ayat 48 ini juga membicarakan bahwa Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan kitab suci yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain seperti Injil, Taurat. Tapi Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut, menjaga originalitas, keaslian kitab-kitab tersebut adalah itu salah satu fungsi Al-Quran. Ajarannya Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, originalitasnya ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu tertuang dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar
ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran sepenuhnya memelihara, gitu ya. Memelihara keaslian ajaran itu, kemudian menyempurnakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Seperti itu ada sekalian. Intinya bahwa Quran surah Al-Maidah 48 ini menjelaskan tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah materi ini kita akan dilanjutkan, dilanjutkan kembali. Bagian terakhir itu adalah etos kerja pada pekan depan, insyaallah. Sekira untuk sementara kita akhiri pertemuan kita. Saya minta kalian nanti untuk mencatat apa yang sudah saya jelaskan. Kalau kurang jelas, silakan nanti buka buku buku pelajaran agama Islamnya yang dalam bentuk PDF, dan buku itu kalian bisa download di Psikologi. Catat kembali, kemudian catatannya difoto dan dikirim ke WA saya. Ini tujuannya adalah supaya saya mengetahui bahwa kalian mengikuti plan pembelajaran ini dengan baik. Demikian saja dari saya. Ini pertemuan bagian 1 di bab 6 ini. Insyaallah bagian 2-nya kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.